Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manurila. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Maksud dan tujuan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester di semester 3 ini, yaitu mata kuliah Bahsul Kutub, di mana dalam mata kuliah tersebut lebih mendalami kepada materi tauhid dan ilmu akhlak. Nah, mungkin untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai ilmu akhlak dengan apa yang telah Bapak dosen sampaikan. Nah, yang pertama mengenai antara akhlak, etika, dan moral. Hal ketiga tersebut sama-sama memiliki tujuan dalam perilaku yang baik atau menunjukkan hal yang positif. Namun ketiga tersebut memiliki pandangan yang berbeda. Yang pertama kita bahas mengenai akhlak. Mungkin ketika kita menyebut suatu akhlak, nah akhlak itu memiliki sudut pandangan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, lalu bagaimana? Jadi jika kita melakukan atau melanggar hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka bisa jadi kita disebut tidak berakhlak. Mengapa demikian? Karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Maidah yang artinya melarang umatnya untuk menjauhi meminum khamar. Nah, ketika ada seorang umat atau seorang hamba meminum khamar, nah otomatis dia melanggar ayat Al-Quran yang tadi, surat Al-Maidah tadi, maka orang tersebut disebut tidak berakhlak karena orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu ketika kita melihat nomor 2, itu mengenai tentang etika. Nah, etika itu lebih dilihat dari segi akal dan pikiran. Lalu contohnya bagaimana? Ketika kita sedang berjalan-jalan di taman, lalu kita melihat ada orang lain yang membuang sampah dengan sembarangan. Nah, menurut akal dan logika hal itu buruk. Mengapa demikian? Karena sudah jelas-jelas di sana disediakan tong sampah untuk membuang sampah kepada tempatnya. Tapi mengapa orang tersebut malah membuang sampah dengan sembarangan dan seenaknya? Maka orang tersebut bisa dikatakan tidak beretika karena orang tersebut melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan etika dan moral, dengan etika dan akal pikiran. Nah, lalu ketika yang ketiga kita membahas mengenai moral. Beda sudut pandangan dengan Al-Quran dan yang tadi etika. Karena moral itu mengenai norma dalam masyarakat, jadi lebih kepada kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam norma dalam kehidupan bisa dicontohkan ketika dalam lingkungan pesantren misalnya, ketika ada seseorang santri yang sedang berjalan ke depan nasainya, ke depan gurunya, tetapi santri tersebut tidak menundukkan kepala atau santri tersebut jalan dengan biasa gitu, jadi dia kurang menundukkan kepala, jadi bisa disebut santri tersebut tidak bermoral. Mengapa demikian? Karena santri tersebut tidak melakukan kesesuaian yang biasa dilakukan dengan norma dan kebiasaan di lingkungan pesantren. Karena pada dasarnya kebiasaan dalam lingkungan dunia pesantren itu ketika kita melewat atau berjalan ke depan guru ataupun, maka kita lebih menundukkan badan, menundukkan kepala bisa. Nah, lalu mengapa ilmu akhlak itu sangat wajib untuk dipelajari? Karena akhlak itu di atas ilmu. Ada juga ibarat yang Adapun ibarat juga yang menyatakan ketika kita melihat, diibaratkan gini, ada suatu pohon rindang. Nah, jika misalnya saya tanya kepada Anda, jika Anda melihat pohon yang rindang tersebut, apa yang akan Anda lihat pertama dari pohon tersebut? Tidak meliputi kepada pohon saja, itu dari tanaman, yang penting dia pohon. Pasti yang kita lihat pertama dari tumbuhan itu pasti daunnya atau daunnya. Nah, mengapa demikian? Kita langsung melihat kepada daun, langsung mencolok daunnya. Karena ada ibarat yang menyatakan bahwa daun itu sebagai akhlak dan dahan itu sebagai ibadah, sedangkan akar sebagai tauhid. Nah, jadi itu alasan mengapa setiap kita melihat pohon atau tanaman yang indah yang dapat membuat mata kita mencolok, kita selalu melihat daun tersebut atau daunnya tersebut atau bunga dari pohon tersebut. Karena itu memang karena akhlak emang sangat diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu.
Lalu tidak hanya begitu saja, jadi emang ilmu akhlak pun memiliki relasi-relasi dengan hubungan ilmu yang lain. Seperti ilmu akhlak juga memiliki relasi dengan ilmu tauhid, lalu ilmu akhlak juga memiliki relasi dengan ilmu psikolog. Adapun juga relasinya dengan ilmu filsafat dan ilmu pendidikan dan lain-lain. Di antaranya ketika kita melihat kepada relasi antara ilmu akhlak dan ilmu tauhid, kita bisa mengibaratkan kepada rukun iman yang 6. Nah, kita menjadikan relasi itu Allah sebagai ikhlas. Mengapa demikian? Karena menurut mengapa kita hanya melakukan ikhlas itu dikategorikan Allah itu sebagai ikhlas atau ikhlas itu hanya untuk Allah? Karena emang yang mengetahui apa atas hati kita yang melakukan ikhlas atau tidak itu hanya Allah. Jadi kalau bisa dikatakan ikhlas itu hanya pekerjaan hati. Dan juga malaikat sebagai taat malaikat. Mengapa? Karena malaikat merupakan makhluk paling taat di dunia, di alam semesta. Lalu kitab sebagai syariat dan Rasul sebagai sifat dan kiamat sebagai tanggung jawab dan qada dan qadar sebagai ridho dan kerelaan. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan saya mohon dikoreksi dan diberi saran apabila penyampaian yang saya sampaikan tidak dapat dimengerti dan ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.